Ada poin-poin yang memang maaf banget kita nggak bisa ngomong di media gitu karena memang ada privasi aku sama Rio terdahulu gitu kan yang memang dan itu juga bukan ranah aku kan, itu urusannya iya, dia gitu. Jadi makasih atas ucapannya Mas. Kalau dibilang proses kan udah selesai ya prosesnya, maksudnya tanggal 25 Februari 2021 itu udah putusan sidang bahwa sidangnya sudah putusan cerainya sudah selesai gitu. Terus kalau dibilang buru-buru, nggak buru-buru juga ya, karena semuanya kan by proses tuh. Aku sama Sandi udah sama-sama nyaman, terus juga semuanya berjalan dengan lancar, kedua keluarga juga setuju, jadi ya sudah kita nikah aja, tapi nikahnya masih secara agama atau nikah siri karena akte cerai aku belum keluar. Nanti kalau selesai akte cerai itu keluar langsung didaftarin ke sipilnya gitu, ke negara. Kenapa enggak? Kalau selama dari agama juga memperbolehkan dan mengizinkan ya kita jalan, karena niatnya kan ibadah. Kalau kita mau ibadah, insya Allah semua pasti akan mendukung. Apalagi kan kita niatnya baik ya. Karena kan segala hal pasti ada prosesnya. Nggak mungkin langsung dadak langsung jadi. Mungkin kan orang melihatnya itu sebuah, kayak orang jadi kaget kan. Tapi enggak, karena kan semua ada proses. Pertama kan saya mengenal ini juga cukup lama ya. Terus akhirnya kita juga ada terlibat sebuah kegiatan, sehingga akhirnya kita bareng-bareng terus. Dan akhirnya timbul rasa gitu kan. Dan saya ungkapkan itu di Valentine ya. Dan akhirnya ya saya bertanya langsung sama keluarganya, tanya sama mamanya juga akhirnya pas saya mengutarakan niat saya, mamanya langsung tersentuh nangis ya. Dia akhirnya memperbolehkan, dan saya pun akhirnya kan ketika mamanya menangis, saya selalu mengingat ibu saya kan, almarhum ibu saya juga akhirnya ya saya siap gitu dengan komitmen. Artinya juga saya bukannya, kan saya juga udah 2 tahun ya udah single ya, saya kan udah lama 2 tahun single juga, jadi buat saya sih nggak ada masalah apa-apa. Artinya saya pun nggak legowo dalam permasalahan masa lalu saya sudah lepaskan semuanya saya sudah memaafkan semua diri saya dan masa lalu saya. Dan akhirnya ya saya siap untuk membuka lembaran baru dan ketemu sama Henny, kayak dia juga mengalami hal yang namanya keterpurukan, kesulitan. Saya pun juga mengalami sama, jadi kita punya chemistry itu gitu. Sehingga akhirnya kita mungkin dari awal curhat, ngobrol, dan mengutarakan keseriusan. Ya akhirnya udah, dan juga kan nggak perlu lama-lama juga ya, apa namanya, kalau emang udah kena, udah dekat, udah serap. Terus juga pertama yang paling penting itu kan ridho orang tua. Nah alhamdulillah keluarga kita meridoi gitu, jadi akhirnya ya udah kita jalanin semua gitu. Jadi bukan hal yang mengkagetkan juga, apalagi dengan kondisi PSBB sekarang kan ya, kondisi pandemik sekarang ini kan yang membuat kita juga kan lebih mengkondusifkan sebuah kegiatan gitu kan, jadi sesuai dengan protokol kesehatan, dan juga nggak terlalu banyak boleh kan. Kita keluarga besar, ini dari keluarga besar kan, dari ya kan ada Sundanya, ada Solonya, ada Belandanya, dan saya pun dari keluarga kan ada dari pihak Manado, ada dari pihak Padang, ada dari pihak Jogja, Jawa, semuanya. Akhirnya ya saya sih mengutarakan, cuman kan ada yang juga nggak bisa datang, dan kita menyesuaikan dengan batas limit ya dalam hal pernikahan ya, yang sekarang ini, kondisi sekarang kan. Ya alhamdulillah kan waktu itu juga prosesinya orang tua saya menemani saya untuk lamaran, waktu itu perkenalan dengan tante saya, Tante Novi kan, ininya penggantinya almarhumnya mama kan, yang selama ini mendampingi saya kan dalam permasalahan saya waktu itu. Terus juga papa saya, bunda saya, ya saya bersyukur sih ya, dengan niatan baik akhirnya ya kita dipermudah sama Tuhan untuk melakukan sebuah namanya ibadah itu. Jadi klarifikasi seperti itu ya. Jadi mohon maaf juga buat kan kita juga melayangkan minta maaf ya sama teman-teman media ya, teman-teman wartawan juga. Terus kami juga minta maaf pada netizen juga, kami minta maaf sama saudara-saudara, teman-teman yang lain yang tidak diundang, dikarenakan bukannya kita tidak mau mengundang, dikarenakan kondisi ya, kondisi yang namanya PSBB. Jadi mohon dimaklumi, dan terima kasih juga kemarin sudah mendoakan kami ya yang baik-baik. Alhamdulillah banyak banget saya terima dari WA ataupun dari medsos, DM, semuanya hal yang sangat baik gitu kan, mendukung.
dan semoga menjadi samawa dan menjadi pernikahan yang terakhir dan langgeng. Ya udah, artinya ya kita menjalani saja. Kalau Udah ketuk. putus cerai tanggal 25 Februari. Jadi udah Tapi ketuk palunya itu tanggal 25 Februari ya? Iya, inkrahnya belum. Ya kan ada dari namanya agama, ada namanya kan catatan ya. Dan kalau dari agamanya kan sudah sah kita melakukan itu. Tapi kan semua nanti kan dilayangkan secara surat ya. Jadi kan di sini kan aku tadi bilang sirih dulu ya. Atau dari akad ini kan berbentuk sirih, tapi nanti dari situ langsung dilayangkan ketika akte cerai keluar, langsung disambungkan menjadi resmi ya. Iya. Jadi gini, sebelum kita melangsungkan pernikahan, kita itu bertanya dulu sama ustadz dan juga sama petugas KUA yang di kediaman saya ya gitu, bahwa apakah setelah ketuk palu apakah saya bisa menikah atau tidak gitu kan secara agama. Dan menurut ustadz dan petugas KUA juga itu dibolehkan karena saya itu sudah tidak dinafkahi lahir batin, itu sudah lama sekali gitu ya, semenjak mantan saya sudah berada di dalam gitu kan. Lalu juga begitu dia keluar, dia sudah menggugat cerai saya, bahwa pada saat laki-laki menggugat wanita itu dikatakan sudah bercerai secara agama. Dan itu kan proses sidang cerai saya juga makan waktu yang lama ya, dari hampir 9 bulan, 8 bulan itu ketuk palu putusan. Jadi kita pun nggak mungkin kita sekonyong-konyong kita mau mau menikah tanpa kita harus bertanya dulu sama ahlinya yang lebih mengerti tentang syariat agama gitu, syariat menikah seperti apa. Jadi semuanya by proses dan semuanya pun kita sudah bertanya. Alhamdulillah semuanya nggak ada masalah dan itu diperbolehkan, makanya kita berani untuk melangsungkan pernikahan, itu aja sih. Gitu. Enggak, setelah kan kita menikah tanggal 7 Maret ya, gitu. Terus tanggal 8 atau 9 ya? Kalau nggak salah hari Selasa gitu, berarti tanggal 9 ya, itu aku, Kak Sandi sama Rio kita ketemu bertiga gitu. Memang ada hal-hal yang dibicarakan seperti itu. Dan dia pun teman-teman media juga kan sudah wawancara Rio juga kan gitu kan, bahwa ada masalah nggak kalau misalnya aku pacaran sama Sandi, dan Rio pun menjelaskan di media bahwa itu tidak ada masalah karena aku pun dekat sama Sandinya lagi proses sidang cerai. Jadi semuanya sih everything is gonna be okay ya, alhamdulillah semuanya nggak ada masalah, dan memang semuanya tinggal surat aja sih, itu aja sih. Ya artinya kan saya sebagai laki-laki juga kan paling nggak secara nggak langsung saya kan ketemu sama Rio. Bagaimanapun Rio itu kan dulu kan teman sejawat saya dalam sebuah perfilman sinetron ya. Artinya pun saya juga dengan rendah hati bertemu ya ngobrol gitu kan. Artinya Rio pun menyambut dengan baik gitu loh. Jadi artinya apa, buat kita ke depan itu udah legal semuanya gitu. Jadi udah past is past sekarang, dan ke depan yang harus kita fokuskan gitu loh. Gitu. Ada poin-poin yang memang maaf banget kita nggak bisa ngomong di media gitu, karena memang ada privasi aku sama Rio terdahulu gitu kan, yang memang dan itu juga bukan ranah aku kan, itu urusannya iya, dia gitu. Jadi memang harus diselesaikan gitu. Cuman mungkin dia sih cuma bilang agak shock aja ya gitu, maksudnya mungkin shocknya kenapa aku bisa sama Sandi gitu ya kan, terus menikah. Tapi dia sejauh ini sih dia bilang ikhlas kok, maksudnya udah ikhlas dengan dan udah berdamai dengan masa lalu. Insya Allah nggak ada ya, insya Allah. Saya kan maunya damai-damai, baik-baik. Tahu juga semuanya udah berjalan gitu, memang udah takdirnya Allah seperti ini, ya mau gimana lagi kan gitu.